Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari soal pembahasan soal kuantitatif sebelumnya, yaitu nomor 10 terakhir. Sekarang kita akan lanjutkan di soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Nah, kira-kira materi apa aja sih yang dibahas di soal nomor 11? Oke, sebenarnya teman-teman saya saya udah bikin pembahasannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Cuman kok bisa seperti ini? Kenapa ngerjainnya harus kayak gitu? Tentunya ada dasar ilmu yang harus teman-teman ketahui, yaitu adalah apa? Nah, ini penyederhanaan bentuk akar seperti ini. Jadi basicnya sebenarnya adalah kalau saya punya yang namanya misal saya punya X ya ditambah Y. Kalau saya pangkatin 2, ini jadinya apa? Jadinya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Sebenarnya gitu. Nah, kalau kuadratnya saya pindahin ke kanan, maka nanti X plus Y-nya ini sama dengan jadinya akar sebenarnya gitu ya. Set gitu. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Jadi 2XY-nya saya taruh di belakang. Nah, setelah itu X-nya saya ganti jadi akar A. Jadi X-nya diganti apa? Akar A, terus Y-nya diganti akar B. Apa yang terjadi? Jadinya adalah akar A ditambah akar B. Ini sama dengan akar Z gitu ya. Nah, ini kalau saya kuadratin X kuadrat, itu jadinya A ya. Kalau Y kuadrat jadinya apa? Jadinya adalah B. Kalau XY, kaliin aja jadinya akar AB. Jadinya 2 akar AB gitu. Nah, jadi kurang lebih bentuk dasarnya adalah kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya tinggal dibalikin aja. Jadi, kalau teman-teman ketemu soalnya bentuk kayak gini, langsung aja dia jadi kayak gitu. Nah, ini berlaku untuk kasus minus ya. Kasus min. Jadi, maksudnya min tuh gini. Kalau ininya minus, ini juga minus. Ini tetap plus. Tapi di sini ada syarat. Nah, kalau minus itu, nanti yang bagian A-nya harus lebih besar atau sama dengan B. Kenapa? Karena dalam akar itu hasilnya harus positif. Jadi, A-nya harus lebih besar daripada B. Contoh nih, misal saya kasih contoh ya. Contohnya adalah yang sederhana dulu. Kalau saya punya akar, misal akar 7 ditambah 2 akar 10. Nah, ini udah bentuknya mirip ini belum? Udah mirip ya? Nah, udah mirip. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah tinggal ngecek. Di sini harus ada 2 akar. Udah ada. Berarti ini adalah A kali B. Yang ini adalah A tambah B. Jadi cari kayak persamaan kuadrat teman-teman. Jadi cari dua buah bilangan yang kalau dikali AB, kalau dijumlah A plus B. Jadi kalau dikali itu 10, kalau dijumlah itu 7. Berarti berapa sama berapa? 5 sama 2. Nah, dari sini kesimpulannya A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 2. Betul ya? Maka jawabannya adalah akar 5. Yang gedenya akar 5 ditambah akar 2. Gitu, gampang ya? Gampang ya? Gampang ya? Nah, sekarang gimana caranya? Ketika bentuknya adalah akar 9 kayak gini, akar 19. Jadi gitu ya. Jadi kalau saya punya akar 19 ditambah 8 akar 3. Gimana caranya? Nah, ini harus 2 akar, tapi nggak ada 2 akar, maka harus dipecah. Jadinya akar berapa? Akar 19 ditambah 2 kali 4. Nah, si 4-nya diubah jadi akar 16. Nah, nanti ini bisa saya kali, jadinya adalah akar 19 ditambah 2 kali akar 48. Jadi cari dua buah bilangan, kalau dikali 48, kalau dijumlah berapa? 19 ya, ini 19 sama 16 sama 3 ya. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah akar 16 tambah akar 3. Bisa ya? Akar 16 itu 4 ditambah akar. Gitulah kurang lebih. Makanya di sini jadinya adalah 4 plus akar 3. Dengan cara yang sama ini juga gitu. Jadi kalau saya punya akar 21, jadi sekarang kalau yang sebelahnya gimana? Akar 31 ya. Akar 31 dikurangi 12. Nah, langsung aja 2 dikali 6 akar 3. Kan 12 itu 2 kali 6. Nah, 6 itu diganti jadinya akar 36 dikali akar 3. Nah, gitu. Nah, cari dua buah bilangan yang kalau dikali ini dijumlahnya harus 31. Berarti berapa sama berapa? Nah, ini kalau sedikit trik. Jadi harus mecahnya harus tricky ya. Jadi kalau misalnya saya pecahin 36 itu berapa kali apa? 2 dikali
Jadi 36 dikali 3 itu bisa saya pecah jadi 3 dikali 3 dikali 2 kali 2 karena 6 kuadrat kan dikali 3. Nah, nanti kalau saya gabungin ini 27 sama 4 dikaliin jumlahnya 31 gitu. Maka jawabannya adalah berapa? Akar 27 dikurangi akar. Jadi 27 sama 4 nih kalau dikali segini, kalau dijumlah 31. Nah, tapi dianya harus kurang. Nah, ini kalau saya sederhanain berapa? 3 akar 3 dikurang 2. Makanya jadinya kayak gini. Nah, nanti tinggal jumlah-jumlah aja ya. Bisa ya? Jadi A plus 3B, A-nya 2, B-nya sama dengan 4. Gitulah kurang lebih. Jadi konsep cara ngerjainnya adalah kayak bisa ya? Sip. Oke. Nah, selanjutnya ini soal nomor 11. Selanjutnya soal nomor 12. Kalau soal nomor 12, poinnya adalah apa ya? Ini eksponen biasa aja sebenarnya. Jadi ini kalau ada bentuk kuadrat bisa dimisalin ya. Nih, 12 pangkat 2x, 12 pangkat x dipangkatin 2 ya. Set gitu ya. Ini 12 pangkat x plus 1 itu 12 pangkat x dikali 12. Jadi kalau saya uraikan tuh jadinya 12 pangkat x pangkat 2 gitu ya. Ditambah 2 dikali 12 pangkat x dikali 12 karena x plus 1 dikurang 81 sama dengan 0. Nanti bisa dimisalin ini. Bisa dimisalin misal apa nih? Ya P juga boleh lah. Ini sama ini saya misalin P nih. Saya misalin P deh. Jadinya adalah P kuadrat ditambah. Ini kalau dikali jadinya 24P dikurang 81. Dikali 81 selisihnya 24 berapa ya? 27 sama min 3. Nah, P-nya min 27, P-nya 3. P itu apa? 12 pangkat X sama dengan minus 27. 12 pangkat X sama dengan berapa? 3. Nah, bilangan berpangkat eksponen gini nggak mungkin negatif, teman-teman. Ada nggak 12 pangkat sesuatu hasilnya negatif? Ada nggak? Nggak ada. Nggak mungkin ada. Jadi, pasti nggak akan dipilih. Jadi, yang akan dipilih adalah yang mana? Yang positif. Yang ini. Udah. Makanya 12 pangkat X sama dengan 3. Itu yang memenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Ini juga tinggal ngurai-ngurain aja pertanyaannya. Ya, tinggal urai-uraikan aja. Pertanyaannya apa? 4 pangkat X plus 2. Berarti 4 pangkat X dikali 4 pangkat 2 gitu ya. Dikurangi 4 pangkat X dikali 4 gitu. Dibagi berapa? 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min X. Ditambah 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat min X. Kurang lebih kayak gini. Nah, nanti ini jadinya 16 kali 4 pangkat X dikurang 4 kali 4 pangkat X. Dibagi 9 kali 3 pangkat min X ditambah 3 dikali 3 pangkat min X. Ini kalau dikurang jadinya 12. Ini kalau ditambah jadinya 12 juga. Jadi ini tuh kayak variabelnya sama, teman-teman. 16 ayam dikurang 4 ayam ini kan sama. 4x-nya boleh keluar lah gitu. 16 kurang 4 berapa? 12. Oke, jadinya 12. 9 tambah 3 berapa? 12. Ininya kan bisa keluar. Ini 12-nya coret. Beres deh. Coret. Ini kalau dipindahin ke atas jadinya 12 pangkat X. Jadi ini kalau saya pindahin ke atas jadinya pangkatnya positif. Jadinya 12 pangkat X. Ya udah 3 ya. Jawabannya ini. Makanya jawabannya 3. Kalau yang 11 tadi itu jawabannya mana? 14 ya. Sip ya. Nomor 13. Ini juga nggak kalah gampang. Kalau ada perbandingan syaratnya adalah harus dianya dalam, jadi gini. Maria dan Sabrina berbanding 3 berbanding 4 gitu ya. Nah, di sini Sabrina, Zahra, Naila. Jadi kalau boleh saya pindahin gini ya. Jadi Sabrina berbanding Zahra berbanding Naila adalah sama dengan, nah berarti dia gini. Sabrina itu di sini ya. Berarti dia gini, jadinya 6 berbanding 7 berbanding 4 gitu ya. Nah, artinya di sini itu ada satu orang yang di sini ada menempati 2 perbandingan. Nah, ini satu orang yang sama, Sabrina. Nah, tapi di sini perbandingannya beda. Ini 4, ini 6. Oh, berarti ini gimana caranya biar sama? Berarti supaya sama harus dikali berapa? Jadi KPK-nya 12. Jadi kayak eliminasi. Jadi biar sama harus dikali berapa? Nah, ini dikali 3. Berarti semuanya ini dikali 3. Kalau ini dikali berapa nih? Yang ini dikali 3 semua. Yang ini dikali 2. Maka kalau saya kali 3 jadinya berapa? 9
berbanding 12. Kalau yang bawah dikali 2 jadi berapa? 12 berbanding 14 berbanding 8. Nah, sehingga ini bisa saya gabung nih teman-teman. Jadi perbandingannya itu adalah M berbanding S berbanding Z berbanding N. Ini kalau saya gabung jadinya 9 berbanding 12 berbanding 14 berbanding 8 gitu. Ya udah beres sih. Sekarang pertanyaannya apa? Selisih uang Maria dan Laila. Maria kurang Naila. Maria kurang Naila berapa? 9 kurang 8. Udah. 9 kurang 8 dibagi yang diketahuinya apa? Nih, yang diketahuinya adalah selisih Maria dan Zahra 480. Berarti dibagi yang diketahui Maria dan Zahra. Maria sama Zahra 9 sama 14. Jadi 14 min 9 kali 480.000. Ini cara singkatnya gitu ya. Jadinya 1, ini berapa nih? 5 ya? 1/5 kali 480.000. Jadi berapa nih? Ya itulah, ini udah saya hitung. Jadinya 96.000. Ya sekitar 96.000. Oke, jadi 96.000 pasti kualitasnya lebih besar yang ya betul yang B. Maksudnya A-nya lebih kecil daripada B. Gitu ya. Oke, itu soal nomor 13. Jadi cukup gampang sih sebenarnya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 14. Nomor 14 ini, nah ini lumayan tricky kalau nomor 14. Nah, di sini harus ada logik-logiknya. Diketahui dari 10 orang akan dipilih 4 orang untuk mengikuti sebuah pertemuan. Nah, ini dari soal awal ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini soal tentang kombinasi. Kenapa? Karena dia dari 10 orang, ya, dari 10 orang secara acak ini akan dipilih 4 orang. Random banget gitu. Oh, berarti dia pasti soal kombinasi. Nah, manakah hubungan yang tepat antara A sama B? Katanya banyaknya cara memilih jika 2 orang siswa tidak mau bersama-sama seandainya terpilih ya. Jadi kemungkinan 1, jadi anggap aja 2 orang ini itu adalah P dan Q. Nah, ini kalau terpilih itu nggak boleh bareng-bareng. Jadi kemungkinan pertamanya apa? P-nya terpilih. Berarti Q nggak boleh terpilih, kan nggak boleh bareng-bareng. Jadi kalau P terpilih, Q nggak boleh terpilih. Jadi dari 10 orang, nah ini akan dipilih berapa? Akan dipilih 4 orang. Nah, katanya P-nya terpilih. Berarti kalau P terpilih, jatahnya tinggal 3 orang lagi dong. Ngerti nggak? Jatahnya tinggal 3 orang lagi dari berapa orang? Dari 9 orang. Oh enggak dong, karena kalau P terpilih, maka Q nggak boleh terpilih. Jadi kontestannya tinggal 8 orang. Ngerti? Paham ya? Jadi 8 diambil 3, makanya kombinasinya 8-3. Jadi awalnya itu adalah 10 diambil 4. Tapi karena P terpilih, sisanya tinggal 3 orang lagi dong. Kan jatahnya 1 untuk P. Gitu ya. Nah, terus orang kontestannya tinggal 8. Kenapa? Karena P udah terpilih, jadi si 1 orang itu untuk jatahnya P di sini. 1 lagi adalah Q yang nggak boleh ikutan. Nah, jadi tinggal 8. 8 diambil 3. Ya, kurang lebih segini. Kemungkinan kedua gimana? Sama P terpilih, P tidak terpilih, tapi Q terpilih. Jadi kebalikannya. Jadi pasti 8 orang diambil berapa? 3 orang. Sama lah ya. Tinggal tukeran P Q doang ya. Ya kalau P-nya ditukar, Q-nya ditukar. Kan ngaruh ya. Nah, terus yang ketiga adalah kalau keduanya terpilih. Karena kalau keduanya tidak terpilih. Karena kalau keduanya terpilih nggak boleh. Nggak mau bersama kalau terpilih. Jadi kalau dua-duanya terpilih, it's okay. Oh, berarti kalau kayak gitu jatahnya tetap 4 orang, tidak mengurangi jatah. Cuman orangnya berkurang jadi 8. 8 diambil 4. Makanya 83, 83, 84 dijumlah totalnya berapa? 182. Ya, gampang ya ini kombinasinya 876 321 ngambil 3. Kalau ngambil 4 mundurnya 4 8765 coret 70. Sip ya, kalau dijumlah 182 berarti A-nya lebih besar. Dan yang terakhir, kita singkat aja, yang terakhir adalah 15. Nah, ini bilangan habis dibagi ya. Ciri-cirinya udah pernah saya bahas. Jadi ciri-ciri bilangan habis dibagi 2 sampai 12 sampai 11 sih ya utamanya. Itu udah sempat saya bahas. Tinggal diulang lagi aja catatannya, tinggal dilihat lagi. Nah, sekarang nomor 15. Sebuah bilangan terdiri dari 9 digit sebagai berikut. Apakah bilangan di atas habis dibagi 8? Jadi ciri-ciri bilangan habis di 8 apa doh? Tahu nggak ciri-ciri bilangan habis di 8? Ciri-ciri habis
dibagi 8. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah satuannya harus kelipatan 8. 3 digit akhir. 3 digit akhir harus kelipatan 8. Jadi ini syaratnya. Ciri-ciri bilangan habis dari 8 tuh 3 digit aja, akhirnya harus habis dibagi 8. Contoh, ini ada bilangan ratusan juta. Nah, pokoknya 3 digit terakhir aja. Poinnya adalah ini nggak penting A13 700 B1000 430C. Nah, ini yang ini nggak penting. Yang penting yang mana? Yang penting itu adalah yang 43C ini harus tahu. Artinya, kalau 43C-nya harus tahu, berarti satu-satunya yang belum tahu adalah apa? C-nya. Jadi intinya itu nyari C-nya. Gimana cara nyari C-nya? Ya udah, pasti dua-duanya cukup nggak? Cukup nih. Kalau satu doang cukup nggak? Nggak cukup. Karena kalau A plus B plus C sama dengan 6, kita nggak bisa menentukan berapa nilai C-nya. Karena C-nya bisa banyak kemungkinan. Bisa C-nya 1, bisa C-nya 2, bisa C-nya 0, bisa C-nya 3. Pokoknya mah kalau dijumlah harus 6 aja sama A sama B. Ya, jadi banyak kemungkinan. Jadi satu saja tidak cukup. Kalau dua aja cukup. Karena kita butuh C. Sesimpel itu sih. Sip ya. Jadi kalau misalnya C-nya sama dengan berapa? 2. Berarti jadinya 432. 432 kelipatan 8 bukan? Ya, berarti bilangan ini mau depannya AB-nya berapapun terserah. Yang jelas pasti habis dibagi 8 ketika C-nya sama dengan 2. Gitu ya. Oke, beres deh. Gampang ya. Jadi 11 sampai 15 kurang lebih caranya simple-simple. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.